Media sosial riuh dengan platform pinjol yang diduga ada kami menagih utang hingga membuat seorang nasabah mengakhiri hidupnya akibat teror yang dilakukan oleh oknum bagian penagihan. Menyikapi maraknya pemberitaan ini kami akan bahas langsung bersama dengan Direktur Utama Ada Kami, Bernardino Moninga, dan sebelumnya juga kami mengundang pihak Otoritas Jasa Keuangan namun tidak mendapatkan respon. Pak Bernard, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Terima kasih, selamat sore Bu Puspa. Selamat sore. Pak Bernard, kalau kita berbicara soal yang sekarang ramai di lini masa, di media pemberitaan, teror dari penagihan Ada Kami disebut-sebut sebagai alasan utama bunuh diri. Investigasi dari pihak Ada Kami sejauh ini seperti apa, Pak Bernard? Oke, terima kasih atas pertanyaan itu, Bu Puspa. Jadi kemarin itu kita dipanggil OJK, kita ada rapat dengan OJK. Dan pihak regulator itu mengangkat 3 topik. Pertama itu adalah klarifikasi terhadap kasus bunuh diri, dugaan bunuh diri. Kedua tentunya tentang order fiktif, dan ketiga perihal bunga. Yang pertama, saya ingin menjelaskan, kita ini sudah membutuhkan data tambahan, dan itu kita sudah sampaikan kepada yang memviralkan kasus ini, tolong memberikan kita nama dari korban itu, kalau itu ada. Tolong berikan kita KTP, nomor usernya, dan yang diberikan ke kita ya inisial K dan sebagainya. Itu nggak cukup untuk melakukan investigasi. Ini udah berapa kali kita lakukan, dan kita terbuka, Bu Puspa. Kalau misalnya ada korban, kita akan investigasi dan kita akan tindak. Karena kita tunduk di dalam bagian dari platform yang berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi kita buka, bahkan kita mengatakan kalau ada korbannya, silakan infokan ke kita namanya, KTP-nya, supaya kita bisa mengadakan investigasi yang lebih dalam. Tapi sampai sekarang ini kita tidak temukan itu. Jadi kita laporkan ke OJK bahwa kalau kita lihat juga dari apa yang diberikan oleh kita lewat viral, inisial K dengan pinjaman sekian, berada di wilayah sekian, kita udah lihat itu kita nggak ada itu yang punya inisial K, pinjaman sekian di wilayah sekian. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa sudah selesai. Kita menunggu data tambahan dari yang menuduh kita. Ini kan tuduhan. Orang kalau tuduh kan silakanlah kasih kita bukti bahwa tuduhan itu benar. Kalau enggak, ini kan cuma tuduhan-tuduhan begitu. Yang nggak ada yang menguntungkan dengan hal ini. Oke, artinya sampai saat ini Ada Kami belum bisa memverifikasi siapa jelasnya nasabah yang merasa dirugikan dengan teror debt collector dan juga mana korbannya. Baik. Kan katanya ada korban. Kasih dong kita datanya. Baik, berarti sampai saat ini masih menjadi sebuah tuduhan. Jangan cuma tuduh-tuduh aja, ini kan udah berapa minggu kita udah minta itu. Oke, masih menjadi sebuah tuduhan dari salah satu akun di media sosial X. Apakah pihak Ada Kami akan memberikan juga laporan ke polisi mengenai tuduhan ini? Iya, semua jalur kita akan temui, karena kita juga warga Indonesia, kita punya hak. Kita juga perlu ada perlindungan hukum, karena orang bisa tuduh anybody can accuse anybody, ya. Tapi kok harus ada buktinya dong, Bu, ya kan? Kalau Ibu dalam situasi saya juga begitu kan? Baik. Selain tadi yang dibicarakan ada 3 topik bersama dengan OJK. Salah satunya adalah ini, membicarakan mengenai biaya layanan yang begitu tinggi, yang kita tahu juga di lini masa sangat dibicarakan oleh warganet begitu, bahkan biaya layanannya ada lebih dari 50%. Kalau ada penelusuran dari salah satu tim kami di CNBC Indonesia, meminjam 10 juta, kemudian biaya layanannya adalah 4,87 juta, tenornya 9 bulan, kemudian bunganya adalah 1,6%. Cukup tinggi dari aturan OJK. Tanggapan Anda, Pak Bernard? Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan di Ada Kami, seperti juga di platform-platform lain, kita taat terhadap ketentuan yang dikeluarkan OJK. Pertama, tentunya ini ada dikembangkan satu produk yang bisa dilihat tenornya panjang dan tiket saja besar.
Nah, ada himbauan dari OJK tentunya, dan kita akan koreksi itu, bahwa meskipun kita tidak melanggar ketentuan, tapi ada kebijakan atau himbauan yang tolong disesuaikan lah. Kalau tendernya sedikit, cuma sebulan, tiket size kecil, mungkin bunganya bisa agak naik. Tapi kalau tendernya panjang dan tiket size besar, ya kita akan kecilkan. Dan itu kita sudah mendapat petunjuk itu, dan kita akan koreksi itu. Baik, biaya layanan yang besar ini apakah memang sudah disosialisasikan kepada para nasabah, atau seperti apa sebetulnya prosedur biaya layanan ini? Setiap kali nasabah tanda tangan perjanjian akad kredit, breakdown dari biaya itu sudah ada. Dan biaya yang terbesar di kita itu adalah biaya asuransi. Yang itu adalah ketentuan di OJK bahwa setiap platform yang akad kredit ke nasabah harus ada dilibatkan juga, dimasukkan juga asuransi. Dan itu yang merupakan biaya yang besar. Jadi biaya layanan ini termasuk dengan di dalamnya adalah biaya asuransi, begitu Pak Benard ya? Dan di akad kredit juga ada keluar, jadi si nasabah juga tahu bahwa breakdown, perincian dari biaya itu juga termasuk asuransi. Baik, baik. Nah, kalau berbicara soal sesuai aturan OJK, platform pinjol ini juga diminta untuk menagihkan pembayaran pinjaman kepada nasabah dengan cara yang beretika, yang baik. Namun sayangnya kita tahu cerita-ceritanya sampai saat ini tidak sedikit cerita buruk yang dibagikan nasabah terkait penagihan. Termasuk dengan isu tadi ada teror fiktif, ojek online fiktif dan sebagainya. Bagaimana ada kami melakukan pengawasan terhadap proses penagihan ini dalam divisi ini? Jadi ada kami, seperti juga pinjol-pinjol lain yang berizin, itu diawasi oleh dua institusi. Satu adalah API, di mana kita sebagai anggota API tanda tangan yang disebut pedoman perilaku atau Code of Conduct. Di samping itu juga OJK sebagai regulator, dia berhak untuk melakukan tindakan bila mana kita melanggar. Ya, pelanggaran pedoman perilaku adalah kalau misalnya nih, kalau ada nasabah yang komplain, dia akan mengadu ke tiga konduit. Satu, dia bisa langsung berkomunikasi dengan CS kita atau customer service kita. Kedua, dia bisa juga ada langsung ke asosiasi atau API. Dia bisa mengadu ke API, dan juga ketiga langsung OJK juga bisa. Jadi ada 3 jalur yang seorang nasabah bisa lakukan kalau dia merasa adanya pelanggaran di dalam penagihan. Ya? Ada jalur-jalur resminya. Terus jadi ada jalurnya ini. Lalu kalau misalnya ada pengaduan, itu kita langsung minta ada nggak bukti-buktinya. Termasuk ini order fiktif, ada nggak? Kalau cuma ada di WA, Pak saya digini-gini, tapi kalau nggak ada buktinya kita susah kan untuk follow up, ya kan? Kan kita follow up DC-nya siapa, kapan, bagaimana? Kita harus ada buktinya. Apakah screenshot, apa rekaman? Nah, kalau ada itu ada buktinya, kita lanjutkan. Dan kita diberikan jangka waktu hanya 5 hari dari OJK untuk investigasi, melapor hasil dari pengaduan si nasabah tersebut. Ya. Oke, dengan jangka waktu 5 hari itu harusnya pengusutan nasabah yang merasa ada penagihan di luar jalur begitu, itu bisa segera terselesaikan begitu ya? Jadi kita kan langsung berhubungan dengan nasabah. Bilang, Bapak atau Ibu, ada nggak bukti yang bisa kita lampirkan? Dan bagaimana dan buktinya itu ada beberapa kriteria. Untuk itu kan kalau udah ada buktinya, kita bisa langsung investigasi dan langsung menentukan apakah ini melanggar pedoman perilaku. Kalau si debt collector itu melanggar, itu ada tindakan yang disebut SP1, SP2 dan sampai SP3 adalah pemecatan. Dan tadi dan seperti saya katakan sebelumnya, dalam 5 hari ada kami atau platform harus melaporkan hasil dari investigasi itu ke pihak regulator. Oke, baik. Pak Benard, bagaimana kemudian ada kami menyampaikan kepada masyarakat informasi ini bahwa ada kami tunduk kepada aturan OJK dan juga mengutamakan perlindungan konsumen? Ya, itu kan kita di dalam aplikasi kita juga sudah kita sebut bahwa kita adalah berizin
dan di bawah pengawasan OJK. Jadi itu sebetulnya kalau semua pinjol yang online lending yang berizin itu udah ada pedoman perilakunya dan di bawah naungan regulator kita, baik OJK maupun API sebagai asosiasi yang disebut SRO ya. Baik. Kedepannya kelanjutan dari dugaan teror debt collector yang berujung bunuh diri ini akan masih tetap diinvestigasi atau ada deadline dari OJK kapan investigasi ini harus diterima oleh regulator? Enggak, kita tetap tunggu. Kita tetap tunggu dan kita tetap mencari ini faktanya. Tapi ingat, orang bisa tuduh tanpa bukti, kita juga berhak dong untuk melindungi diri kita. Kan kita ini negara hukum dan kita juga akan minta perlindungan hukum. Jadi silakanlah kalau ada bukti kasih ke kita itu dan kita akan investigasi. Tapi kalau cuma orang nuduh-nuduh aja, ya masa kita juga duduk diam gitu. Ibu juga kalau digituin gimana Bu Puspa? Baik. Sama kan? Baik. Kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan isu yang menjadi bola salju di lini masa ini ya. Ada kami terbuka. Baik, kita tunggu bagaimana kelanjutannya Pak Bernardino. Monika, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat. Terima kasih. Selamat sore.